Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir semuanya, jajaran takmir Masjid Agung Jawa Tengah AJT, Gus Apang, jenenge sampean niku sapa to? Aspal Maula. Oh, Aspal Maula. Aspal Maula. Gus Apang, Gus Rikza, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Acaranya Semarak Kemerdekaan. Nggih. Kula ra iso maca wong ra ketok iki. Barang ini nek gedhe ning ngarep mata ya ra ketok. Gebyar kemerdekaan. Jadi menyambut gebyar kemerdekaan ini, MAJT mengadakan gebyar sholawat dan kemerdekaan, sesuatu yang kebetulan ini bareng dengan Semarak Muharram. Berarti Semarak Muharram, Semarak kemerdekaan, gebyar sholawat, pokoknya gebyar-gebyar lah ini. Dan ini adalah rangkaian dari semua rangkaian kaum muslimin dalam mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Ini caranya orang Indonesia, makanya ini tidak pernah berhenti. Yang namanya gebyar dan semarak itu di Indonesia itu tidak ada habisnya. Setiap bulan itu gebyar. 3 bulan yang lalu semarak halal bihalal. Gebyar di mana-mana. Son laku, selawatan ya kemana-mana, sampai suaranya Gus Apang ya habis. Gus Rikza ini kemana-mana undangan halal bi halal, pagi siang sore malam pidato. Itu belum selesai, itu sampai molor di bulan Dzulqa'dah. Nah ketika Dzulqa'dah itu campur dengan semarak bersih desa atau apa merti dusun, campur sama semarak walimatus safar, pamitan haji, sampai jarinya penerbangnya abuh termana pamitan haji. Setelah itu bulan Dzulhijjah, ini di mana-mana orang nikah, semarak semua, ya pidato, ya makan, ya selawatan, walimatul arus. Nah belum selesai itu, ini sudah semarak Muharram, pagi sore. Gus Rikza gak ada habisnya, Gus Apang sampai KTN kemana-mana, saking tiap hari panggilan undangan. Saya aja sehari bisa 8 tempat. Lu kan luwih seniornya. Ini nanti belum selesai, ada lagi itu nanti, mulai masuk suro sapar mulut. Wih itu kalau sudah mulut sudah, itu apa yang nggak gebyar di kampung-kampung RT semua bikin keramaian dan tanpa kerusuhan. Rame itu sudah mulutan. Wong selawatan, wong mangan tumpeng, mangan ingkung.
Nanti itu belum selesai itu bakdo mulut itu Khalsi Abdul Qadir Al Jilani, pengajian lagi orang nontek itu sudah. Bis itu Rejab, wah peringatan Rojabiyah, isinya ya podo pidato solawatan mangan dan pidato udah terus gitu. Terus nanti Syakban ini ziarah, khataman, haflah komplit itu. Belum lagi itu selesai nanti Ramadan mercon, sampai orang di kampung tuk-tuk gitu kan, tuk-tuk bangunkan sahur sampai nanti itu karena saking capeknya sahur ora sahur sak karepmu. Ini nanti terus nuzulul Quran perputar. Pertanyaannya satu, kenapa itu hanya ada dan terjadi di Indonesia? Makanya karena itu hanya terjadi di Indonesia, maka kegiatan itu dianggap sebagai kegiatan yang menyalahi prinsip dasar Islam. Mula disebut bid'ah karena rapate usum. Apa meneh sing lunga haji terus kok ora ning selawatan ning kono bubar wis pokoke. Nah itulah. Itu hanya ada di Indonesia dan orang Indonesia tidak pernah melupakan momentum apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi hampir semua peringatan tadi itu adalah siklus kehidupan Rasulullah. Nah, sesungguhnya ini hutang apa tuh? Wong Indonesia kok begitu apapun terkait Rasulullah itu. Utang apa tuh aslinya dengan wong Indonesia? Karo Kanjeng Nabi. Itu kan gitu. Kalau utang swarga pastilah umpamanya ini Kanjeng Nabi sing ditune swarga. Sebenarnya ada apa di balik itu semua? Ternyata di balik itu semua orang Indonesia punya hutang kehidupan kepada Rasulullah. Indonesia ini punya hutang kehidupan. Utang apa? Utang bagaimana memahamkan hidup berbeda yang sebelumnya susah dipahami. Berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama. Orang Eropa kalau berbeda suku perang, berbeda ras warna kulit perang. Indonesia ini perbedaannya paling banyak. Apa saja berbeda, dinamikanya paling banyak, binatangnya paling banyak, tumbuh-tumbuhannya paling banyak, bahkan hantu paling banyak di Indonesia. Ini dinamika paling komplit. Orang Arab itu membicarakan buah, itu paling kurma, ruman, limo, terus jeruk, laimun, sampai sini yang dibicarakan buah itu ono duku, duren, juwet, cipluan, komplit. Di sana bahas agama itu paling Yahudi Nasrani. Sampai di sini ada Hindu, ada Buddha, ada setengah Hindu, setengah Buddha, setengah Islam. Ngono ngene iki. Lu mau ning masjid tapi bandar dadu lu yo eneng ngene. Ini setengah. Di sana ketika membicarakan hewan itu paling sapi jarang ya, unta, gajah, terus apa kambing, gonam. Sampai sini itu kan bahasannya tambah luwak, garangan, terenggiling. Bahasannya jadi banyak. Hantu juga sama, di sana itu kan bahasannya paling jin, syaiton. Sampai di sini itu tambah wewe gombel, sundel bolong, gundul pringis, kolor hijau, apa kampung penari. Tambahkan. Nah, dinamika itu di tempat lain menjadi masalah.
Tapi di Indonesia menjadi sebuah kekayaan hasanah yang akhirnya mempertemukan perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama yang tidak bisa dipertemukan di tempat lain. Tidak bisa. Islam di Eropa nggak bisa mempertemukan itu, bubar. Sahabat yang ke Eropa banyak yang kemudian sampai lagi hilangnya, yang ke Cina, yang ke Afrika. Tiba-tiba yang di Indonesia menjadi populasi yang paling besar di seluruh dunia, dan hari ini kekuatan muslim terkuat dan terbesar di dunia ada di Indonesia. Wong apal Quran paling akeh Indonesia, wong di masjid paling akeh, wong sholat paling akeh di Indonesia. Bahkan ada gerakan subuh berjamaah nek pas pilpres. Berarti kan wah, ono gerakan duha berjamaah, tahajud berjamaah. Wong Indonesia ini komplit lah ngono. Sampai ono Samsudin. Komplit itu ya, komplit ya. Komplit lah. Nah, bahkan orang haji paling banyak dari Indonesia. Antrinya sampai 50 tahun. Itu tidak terjadi di negara lain. Makanya akhirnya orang-orang bisa melihat puluhan ini suku bangsa bisa bersatu. Bahkan ketika menjadi negara, ini menjadi fenomena yang aneh. Arab itu satu bangsa, akhirnya pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa, akhirnya pecah jadi puluhan negara. Tapi kita yang puluhan bangsa, suku dan agama akhirnya bersepakat dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan sesuatu yang hadir dengan tiba-tiba. Mempertemukan Islam yang lahir di Arab dengan Indonesia yang basicnya adalah Nusantara, di mana ketika Rasulullah tahun 600 di sana memimpin perubahan besar di Jazirah Arab, di sini sudah punya kekuatan besar namanya Tarumanegara. Di Kalimantan sudah punya kekuatan besar namanya Kutai Kartanegara. Di Jawa Tengah ada kekuatan besar namanya Mataram. Ruang-ruang besar. Makanya sebenarnya bangsa ini sebelum Islam itu datang sudah memiliki segalanya. Peradaban maju sudah dimiliki. Makanya kita punya cerita-cerita yang sama. Ada kisah cinta yang legendaris di Arab, Kais dan Laila. Ada kisah cinta legendaris di Cina sampai Ingtai. Ada kisah legendaris di Eropa, Romeo dan Juliet. Tapi kita juga punya kisah cinta yang romantisnya luar biasa. Ande-ande lumut kita punya. Logo zaman gak tahu moco, ngelakoni tapi deh. Langsung praktek. Ada cerita ibu tiri yang kejam di Timur Tengah namanya kisah Cinderella. Kita juga punya kisah yang sama, bawang putih, bawang merah. Di sana ada orang kuat namanya Samson. Di Arab ada orang kuat namanya Samon. Di sini ada orang kuat namanya Bandung Bondowoso. Bahkan ada orang kuat namanya Sipahit Lidah. Bekas tapak kaki dijilat orangnya 1000 kilo pun mati karena nyetrum. Coba kalau itu kemudian dijilat untuk dicintai, 1000 kilo pun pulang. Wow, orang medeni. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Di sini ada kancil nyolong timun. Komplit sebenarnya. Tadi terbangan alat musik ini terbang khas Timur Tengah. Kulit dan kayu. Kayu tinggal motong, kulit tinggal motong. Templeknya dipaku. Sing maku wong Cina. Paku ini kan gainan Cina. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, yang disebut dalam bahasa Arab aitara, K
kayu tali. Bangsa Nusantara sudah punya alat musik yang namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Bangsa kita sudah punya, majunya luar biasa. Majapahit itu kalau makan piringnya buang sungai. Makanya di Majapahit tidak ada seksi isah-isah irane. Seksi korah-korah irane, buang. Mongolia setelah menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab sebagai bangsa penakluk, masuk ke Indonesia ditaklukkan sama Kertanegara, habis di lautan. Kita bukan bangsa kecil. Loh kok bisa tiba-tiba Islam datang itu ketemu klek gitu. Yang ke Eropa gagal mempertemukan, yang ke Afrika gagal mempertemukan, yang ke Cina juga gagal mempertemukan, tapi yang di sini menemukan titik temu. Ini siapa yang kerja? Bangsa sudah tidak bisa diajak ngomong agama, wong wis duwe agama. Sudah tidak bisa lagi diajak ngomong ekonomi. Mereka bangsa yang maju secara ekonomi. Sementara para ulama waktu itu datang tidak punya apa-apa, biasa aja datang. Diajak ngomong surga orang sini, acuh tak acuh. Kalau cerita surga itu air mengalir, di sini suka banjir sudah. Kalau diajak cerita tentang surga banyak buah-buahan, di sini di sawah cipluan juga banyak. Diajak cerita tentang surga istrinya banyak, orang sini takut sama istri banyak. Satu aja pusingnya luar biasa. Karena perempuan di sini merdeka. Di Arab sana perempuan tidak merdeka karena seluruh survival itu ada di tangan laki-laki. Berburu laki-laki, berperang laki-laki. Maka laki-laki gagah layak mendapat perempuan banyak. Di sini perempuan merdeka. Ruang bekerja lebih banyak perempuan. Mipil jagung wedok, ngunduh kopi wedok, nandur pari wedok. Makanya perempuan ditinggal mati suaminya aman di Indonesia. Urip dewe, makanya cerewete ora umum. Satu aja pusing apalagi bayangno kene. Ini dalam ilmu sosiologi dan ilmu antropologi ada persoalan yang cukup serius. Mirip kayak Romawi ketika ketemu dengan kaum muslimin. Ini kan jangan dikira ini bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Sementara pada saat yang sama konflik kaum muslimin di Timur Tengah nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Sampean tahu kenapa kemudian orang-orang Islam datang ke sini itu? Salah satunya karena konflik di Timur Tengah yang nggak ada habisnya. Bahkan sampai cucu Rasul terpenggal kepalanya. Sampean bayangkan konflik apa lagi di atas itu? Saya membayangkan perang apalagi yang lebih kejam dari perang itu. Cucu nabinya dipenggal kepalanya. Saya membayangkan perang di atas itu perang apa? Gak ada perang di atas itu. Rasulullah begitu menunjukkan cintanya, yang bunuh juga tahu. Wong hidup bersama Rasul. Saya membayangkan di atas itu nggak ada. Itu terjadi sehingga setelah itu cita-cita Rasul ini tercerai-berai tentang membangun masyarakat madani, tentang membangun masyarakat yang setara, rusak. Bahkan tadinya masyarakat yang sudah bisa dirubah dari tradisi Makkah menuju tradisi Madinah hancur. Sistem kepemimpinan yang tadinya adalah kepemimpinan atas kesepakatan orang banyak berubah menjadi kepemimpinan atas nama keturunan. Hilang cita-cita itu. Dari kepemimpinan orang banyak atas pilihan orang banyak Sayyidina Abu Bakar, kepemimpinan pilihan orang banyak Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, berhenti sampai di situ. Bahkan penerus Sayyidina Ali yang akan membangun kepemimpinan bersama dibunuh, dan pembunuhannya sangat sadis.
Tidak ada yang melampaui itu. Makanya kemudian peristiwa itu sampean harus tahu, peristiwa itu harus kita ingat terus. Makanya selawatan, baca, tiba, berjanjian, simtuduror, kita selalu diingatkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah yang begitu luar biasa di generasi ketiga menghadapi situasi yang demikian sulit. Ini sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Makanya penerus-penerus Rasul yang akhirnya kemudian mengalami pertikaian politik di sana selalu mengajarkan jangan kamu lupakan itu. Salah satunya di Indonesia tidak pernah dilupakan bahwa bulan Asyura diingat dengan bulan Suro, dan orang sini tidak menikahkan anaknya di bulan Suro. Karena apa? Itu bulan duka terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Jangan bikin acara senang. Itu untuk mengingat. Makanya orang kalau nggak paham itu pusing, itu kok bisa? Oh, karena Nyi Roro Kidul mantu. Nah ini ngarang. Asyura itu jadi Suro. Kenapa orang Jawa menyebut Muharram dengan ulan Suro? Karena Asyura. Kalau Asyura kepanjangan, memang orang Jawa itu menyebutnya nggak suka kalau yang panjang-panjang, gitu kan? Gus Asfal ya Apang, nggak panjang-panjang, nggak suka. Muhammad, Mat, Abdurrahman, Durakman gitu. Makanya ada cerita orang datang ke rumah, dari mana sampean? Dari Semarang, Kiai. Siapa namamu? Mat Karim, Kiai. Lagi Mat Ali, Kiai. Mat itu dari Muhammad. Besok lagi ingat ya, Mat Ali, Muhammad Ali, Mat Karim, Muhammad Karim. Oh ya Kiai, terima kasih, saya baru tahu kalau Mat itu dari Muhammad. Ya Kiai, ya. Lah rumahmu mana? Semarang, Kiai. Semarang mana? Itu Semarang Utara. Tepatnya di mana? Itu Kiai, belakangnya Muhammad Drosa. Nah, nek madrasah ya madrasah gitu aja, nggak usah ditambah Muhammad Drosa. Itu terjadi situasi yang demikian rumit. Makanya kemudian ketika para ulama, para wali ini datang ke sini, yang pertama kali dilakukan adalah apa? Jangan sampai mengalami kekacauan ulang. Karena berikutnya adalah membawa Islam ke tempat yang jauh. Nah, apa yang dilakukan ketika di sini sudah maju? Lakum dinukum waliyadin. Di sini sudah ada Bhinneka Tunggal Ika. Lah, konsep hidup seperti itu apa tawaran dari Islam? Bagaimana menempatkan manusia yang berbeda-beda tapi hidup bersama, saling bertanggung jawab? Rasulullah punya konsep dasar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua bertanggung jawab terhadap yang dipimpin bertanggung jawab pada yang mimpin bertanggung jawab pada yang dipimpin. Jadilah manusia yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Konsepnya Rasulullah itu adalah konsep ra'iyah. Ra'iyah inilah yang hari ini dan waktu itu diterapkan untuk masyarakat yang berbeda-beda untuk hidup bersama, berdamai, saling bertanggung jawab. Ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa kita dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ingat itu. Jadi rakyat itu yang sekarang dipakai oleh orang Indonesia adalah konsepnya Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ingat, kita bukan people. Kalau people adalah vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan kami adalah bagian dari Tuhan. Makanya khilafah tidak cocok dengan konsep ra'iyah. Begitu juga komunisme, dia nggak cocok karena dia proletariat, kaum miskin, kaum buruh. Begitu dia kumpul, dia akan menjadi kekuatan namanya diktator proletariat. Nggak cocok dengan konsep
Ra'iyah adalah wasatiyah, hidup seimbang yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Duh. Jadi sampeyan iki karep para sesepuh dititipkan kepada Rasulullah. Ra'iyah ini kalau ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah konsep hidup antar ra'iyah yang kemudian dikenal dengan masyarakat. Kalau kalian berbeda faham dan berselisih tentang sesuatu, kembalikan pada Allah. Wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Dan itu kemudian menjadi bahasa baku dalam menentukan apa yang disebut ketentuan tentang negara. Wilayah. Jadi menyebut wilayah adalah pengakuan bahwa Indonesia adalah daerahnya para wali. Dia bukan teritori tapi wilayah. Itu adalah pengakuan bahwa yang menyebut dan mengembangkan itu adalah para wali, dan wilayah itulah yang akhirnya kemudian disebut dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka santri sebagai penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati. Bisa loh sampean. Kenapa santri itu kalau sudah dengan wilayah yang namanya NKRI tidak pernah mundur? Karena kita tahu persis ini adalah daerah yang sudah dititipkan kepada Rasulullah. Ra'iyah, musyarakah, musyawarah, al-wakil perwakilan, al-hakim mahkamah. Dalam bahasa negara semua mengadaptasi dari bahasa Islam. Loh, makanya akhirnya hari ini semua terjadi, semua terlihat bergerak pelan tapi pasti mengerucut kepada apa yang disebut dengan negara, di mana Rasulullah punya celengan terbesar yang ada di Indonesia, komplit di sini hari ini. Dan insya Allah sebagaimana Rasulullah pernah satu pagi bertanya kepada para sahabat, ya sahabat, sopo sing bawa banyu, siapa yang bawa air? Ternyata sahabat tidak ada yang bawa girbahnya, nggak ada isinya, nggak ada yang berisi. Girbah itu tempat air teko kulit, itu namanya girbah, kosong. Siapa yang bawa air? Nggak ada, ya Rasul, lupa. Akhirnya Rasulullah dari asta Rasulullah, dari tangan Rasulullah keluar air. Ada yang minum, ada yang wudhu, ada yang apa. Kemudian bertanya Rasul, karena sahabat senang dengan air itu, siapa imannya yang lebih baik? Iman Rasul, ya Rasul, ya kalau aku kan ketemu Allah, beriman itu pantas. Imannya malaikat, ya Rasul, malaikat ketemu Allah, beriman itu pantas. Sahabat, ya Rasul, ya sahabat kan ketemu aku, kalau beriman itu pantas. Iman siapa, ya Rasul? Iman umatku di akhir zaman yang tidak pernah ketemu sama aku tapi beriman kepadaku, merekalah yang kurindukan nanti di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Sopo kira-kira? Ya kita yang jelek-jelek, pesek-pesek ini. Loh, kita punya kebanggaan. Jadi besok ketika ketemu Rasul yang dari Arab sana, dari Yaman, sahabat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabatku yang dari Yaman, Assalamun mustamirun. Dari mana? Yaman ya. Santri-santri rombongannya Gus Sapang, Assalamualaikum, Assalamualaikum Zainal Anbiya'i, Assalamualaikum. Dari mana? Rombongannya Gus Sapang. Wah, ada rombongan Semarang, ya Rasulullah, salamun alaik. Dari mana? Semarang, Nabi. Lihat nanti pada akhirnya akan ketemu Rasul di sini hari ini seperti ini. Loh, makanya ketika jadi NKRI
dengan konsep dasar majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Struktur mana lagi yang kamu dustakan? Bahwa struktur bangsa Indonesia membentuk negara adalah struktur dasar yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Negeri mana lagi? Makanya kita ini lihat, nah sekarang dijaga. Makanya ketika Indonesia itu merdeka, Indonesia berjuang habis-habisan untuk siapa? Untuk ro'iyah ini, agar aman dan nyaman. Untuk apa? Menjaga kemanusiaan dan menjaga agama. Karena wahadal baladil amin adalah sumpah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Watin untuk Nabi Nuh, wazaitun untuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina untuk Nabi Musa. Tapi untuk Nabi Muhammad wahadal baladil amin sudah menyebut tentang keamanan bangsa dan negara. Untuk melindungi apa? Melindungi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik-baik ini harus dilindungi. Kemudian untuk melindungi apa? Amanu wa amilus sholihat, agama dan perbuatan baik. Manusia yang baik, agama yang baik rusak kalau bangsanya tidak aman. Suriah, masyarakatnya baik, agamanya baik, dua-duanya rusak karena baladil amin tidak ada di sana, rusak semua. Dan ini terjadi dan Indonesia berhasil. Makanya kita jaga bareng-bareng, dijaga habis-habisan. Bangsa membutuhkan simbol merah putih, kita bergerak merebut simbol karena bendera adalah harga diri bangsa. Makanya sampai jangan lupa, merah putih yang kita pakai ini dulu minta nyawa. Mengibarkan merah putih resikonya mati. Makanya orang Jawa kalau mengibarkan merah putih biar gak ditembak Belanda, kibarkan dalam rumah. Belanda curiga tiang rumahnya dikasih tebu, masih curiga tiang rumahnya dikasih padi, masih curiga tiang rumahnya dikasih kelapa, masih curiga dikasih pisang. Besoknya masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung. Oh ternyata mau makan tuh orang-orang ini. Begitu nasinya habis, tumpengnya habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Orang Surabaya merah putih, biru, sobek birunya sampai perang memperebutkan merah putih berapa ratus ribu nyawa. Resolusi jihad 10 November yang dikeletuskan di 22 Oktober tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggerakkan perjuangan berawal dari menyobek merah putih, birunya disobek, minta nyawa. Generasi kita apakah merah putih minta nyawa? Tidak. Merah putih hanya minta paling enggak diikat di kepala kalau mau, kalau enggak paling tidak hanya minta angkat tangan. Gitu aja. Ada yang bilang musyrik, ada yang bilang bid'ah, ini pasti zaman perang, nenek moyangnya nggak ikut gitu. Atau paling tidak jadi mata-matanya Belanda. Nek orang malah jangan-jangan bandar daduan kita lihat. Boh ini bisa jadi loh ini. Makanya kita minta. Kalau sudah seperti itu, raja-raja yang tadinya berdaulat dan berkuasa, begitu Indonesia merdeka patuh dengan ketentuan ro'iyah. Makanya ketika atas nama bangsa Indonesia dicetuskan oleh Bung Karno, Belanda bertanya, daerah mana berdaulat yang menyerahkan kedaulatannya padamu? Raja Jogja mengatakan, tanah kami untuk NKRI. Raja Solo, tanah kami untuk NKRI. Raja Aceh, Raja Kalimantan, Palembang, Sulawesi, Maluku, Raja Flores saja semua tanah kami untuk NKRI. Ribuan hektar diberikan untuk NKRI. Sekarang tanahnya kegusur 1 meter aja, ributnya sampai Mahkamah Agung. Makanya orang-orang seperti ini kalau Indonesia dulu waktu persiapan merdeka sudah hidup, Indonesia nggak jadi merdeka. Jenderal Sudirman paru-parunya satu, zaman bisa membayangkan sakitnya kayak apa orang dengan paru-paru satu memimpin pasukan untuk perang. Sekarang BPJS belum turun, ributnya Masya Allah. Ini generasi milenial jangan malu, bikin malu sama pendiri bangsa. Makanya kita rawat bangsa ini. Caranya gimana? Kita rawat persatuan.
Agama menjadi kunci, agama menjadi tonggak bagaimana membangun persatuan. Karena kalau agama tidak membangun persatuan, bahkan agama membangun perpecahan, tidak ada ujungnya karena tidak ada wasitnya. Maka agama mempersatukan. Untuk apa menjaga kebersamaan NKRI? Kita setiap hari ketemu dan berbiaya. Halal bihalal ngetokno biaya. Pengajian kebersamaan ngetokno biaya. Dan santri setiap hari menjaga kebersamaan itu. Dongo, yang lain sendiri-sendiri. Santri apa? Ayo dongo bareng, bertahan dengan kebersamaan dalam berdoa. Kiai ini sing dongo, santri ini sing amina, amin. Nek udah kecapean, amin. Santri kiainya langsung paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang berdoa semakin banyak ikut, maka diajak ke alun-alun Semarang, simpang 5 berdoa, berzikir, istighosah. Kalau sudah seperti itu apa? Seluruh yang tadi disebut ro'iyah tidak pernah ditanya agamamu apa, tapi semuanya hadir di situ. Ada yang jual bakso, ada yang jual aromanis, ada yang bawa tiker, ada yang apa, semua terlibat. Roda ekonomi berputar, kebersamaan terjaga, bangsa bangkit. Sholawat itu kan sendiri-sendiri tadinya, tapi begitu di tangan para ulama, sholawat menjadi kebersamaan. Bareng-bareng ke alun Semarang bersolawat, Jawa Tengah bersolawat. Kalau sudah seperti itu, odong-odong payu, el sapek payu, bakul slayer laku, bakul sepanduk laku, sampai gagang pancing laku. Nek Gus Apang yang dihadirkan milenial, kain putih laku. Nek generasi tua Habib Syekh didatangkan, kain putih laku. Ya kalau yang dihadirkan kok Gus Ali, mafia sholawat, kain hitam laku. Segala yang ada dalam hidupmu. Loh, itu perputaran ekonomi yang luar biasa. Loh, zaman itu di negara lain ketemu nggak ada. Makanya merawat kemerdekaan ini dengan persatuan kiai dan santri, caranya seperti itu. Ada orang mati bareng-bareng 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, masih bersama. Setiap tahun khol masih kurang, gurunya diziarahi, ziarah kubur, sadranan. Kalau sudah ziarah makam gurunya, makam walinya, bis pariwisata laku semua bis pariwisata. Nah makanya bis pariwisata nek ora rukun karo wong ziarah, rasa disewa. Lah itu laku semua. Ini fundamental bagaimana membangun kebangsaan. Kalau sudah datang itu roda ekonomi berputar, tukang ojek payu sak murio payu kabeh. Makam-makam para wali menyambut para tamunya para wali, jualan nasi laku. Fakir miskin dan anak terlantar hidup di situ. Bakul katok payu sampai copet bisa hidup di situ. Ngapa yang terjadi? Ini makanya bangsa kita bisa tegak, dan agama yang dipegang oleh santri tidak pernah melandasi perpecahan. Ziarah kubur, akhirnya orang Semarang ziarah ke Cirebon pasti cinta dengan tanah Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Ziarah ke Bangkalan, ada makam Syekhona Khalil, tumbuh rasa cinta pada Syekhona Khalil, tanah Bangkalan Madura. Suruh ngebom Madura, ya nggak berani, wong ada makamnya Syekhona Khalil. Makanya teroris yang suka ngebom pasti tidak suka ziarah. Orang sing dibedeni blang-blung ya senengnya. Lu ini kan. Dan kita punya adab sopan santun. Agama itu sesuatu yang kalau tidak dikendalikan selalu mengatasnamakan Tuhan. Nah kiai itu dibatasi biar nggak terlalu mengatasnamakan Tuhan. Makanya kiai dibagi 2, ada kiai sakti dan kiai nggak sakti. Kalau saya ini kiai nggak sakti,
Kalau pidato dibilang Gus berhenti, mandek saya. Kiai paling sakti itu siapa? Kalau sudah khutbah Jumat, Gus paling sakti, nggak ada orang berani. Interupsi Pak Khotib, nggak ada berani. Kiai paling menangan itu. Itu kalau nggak dikontrol habis kita itu. Makanya oleh para ulama, kiai-kiai yang khotib yang paling absolut ini selalu dikasih tongkat sama tek. Akhirnya pidatonya nggak ngawur karena bawa tongkat, bawa tek. Ittaqullah. Ittaqullah, mau gini-gini takut tongkatnya jatuh. Makanya orang-orang dengan masjid dengan tongkat dan tek pasti masjidnya masih santun. Begitu tongkatnya nggak ada, teknya nggak ada, sudah. Maka kalau mau melihat masjid yang aneh-aneh, lihat ada tongkatnya apa tidak. Ini cara milenial gitu jaga. Nah sekarang sampean punya tanggung jawab. Anak-anak milenial, mari bertanggung jawab. Pertama paling tidak tanggung jawab sama kiaimu, tanggung jawab sama penerus-penerus para wali, penerus-penerus para nabi ini, al ulama warasatul anbiya. Sampai yang pinter-pinter tanggung jawab. Karena apa? Kiai nggak iso mikir semua. Kiai mulang ngaji, sampai tak ajari ngaji bisa, tak ajari sholat bisa, tapi hanya sebatas itu. Begitu sholat harus menutup aurat, tutup aurat itu kain, kiai sudah nggak bisa mikir kain, sing mikir kain tetap Cino. Makanya sampai udah nggak usah ikutan bunuh Cina, kiaimu udah jadi masa gitu, nggak usah gitu. Makanya kiai itu tenang. Kiai ngajar sholat itu harus wudhu itu pakai air itu sekarang pakai sanyo sama pipa diurus Mas Pion, nggak usah nesu sampean. Itu kehidupan biasa aja. Haji diajarkan sama kiai, begitu waktunya berangkat diurus Yahudi karena urusan pesawat urusannya Yahudi. Makanya kiai jarang yang hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi mati ngelangi. Lah iya, kesapangi gaya nenek suaranya nggak nyacat ya, indahnya luar biasa. Beliau punya suara atas angin lah pokoknya. Tapi tutuk terbang itu begitu diterbang, saya lihat ternyata paku pinesnya itu produksi Cina. Lah ya pecine ya Cina, Gus Riksa ini pecine ya Cina. Mangan no. Engko wis tekan ngomah ngantuk udut gawean Cina. Akhirnya tenang aja. Nah itu, makanya kebersamaan itu dijaga dan itu santri. Nah sekarang masa depan ini sedang menunggu bangsa yang dimerdekakan tahun 45 menunggu kemandiriannya. Kemandirian bangsa tergantung siapa? Tergantung generasi muda. Untuk apa? Bisa ndak generasi muda ini seperti bangsa yang lain melakukan produksi? Kenapa Amerika kuat? Karena dia bisa produksi apa-apa bikin sendiri. Kenapa Cina maju? Apa-apa bikin sendiri. Kenapa Jepang maju? Opo-opo nggak dewi. Indonesia durung iso. Makanya sekolah-sekolah yang sekarang diisi oleh anak-anak ini kedepannya adalah menghantarkan bangsa bangkit, anak muda bisa produksi. Tapi kemampuan produksi 30 tahun lagi berhubung erat dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Karena hanya bangsa yang cinta pada negaranya, saya cinta dengan bangsanya, mau membeli produksi anak negeri. Kenapa Jepang bisa kuat? Karena orang Jepang mau membeli produk dalam negeri. Kenapa Amerika bisa kuat produksi? Karena Amerika mau membeli produk dalam negeri. Tapi orang Amerika membangun kebangsaannya cukup lama. Film koboi di Amerika diulang-ulang bagaimana Amerika tahu sejarahnya. Begitu Amerika kalah di Vietnam, Amerika nggak boleh malu bangsanya, bikin rimbu 1 sampai 6. Begitu dia ditekan oleh Cina secara spiritual, anak bangsanya nggak boleh malu, bikin American Shaolin, American Kungfu.
Amerika nggak boleh malu dengan Jepang, bikin American samurai, American ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Cah milenial nggak boleh bodoh. Konflik generasi tua dan generasi muda di Jepang dijelaskan dengan gamblang oleh Shinai Jepang dalam sebuah film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangsa Malaysia menyongsong masa depannya, jangan sampai konflik antar sesama anak bangsa. Maka Malaysia menyerahkan bangsanya kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa masa depan Malaysia akan ketemu dengan anak-anak India. Kenalkan dari kecil seorang India namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Dan para wali dari awal mengajarkan hiduplah bersama-sama dalam perbedaan, tapi kuatkan dalam persatuan. Bhinneka Tunggal Ika, ra'iyah atau rakyat. Kita punya segalanya, tapi bahwa kita tidak boleh malu menjadi orang Indonesia. Hari ini kita sering malu, rambut hitam dicat abang, akhirnya jadi LKMD, londo komeng ndase. Nah ini mulai, ayo kita bangkitkan anak-anakku sekalian, bahwa para pejuang ini menggambarkan tentang kemajuan bangsa ini. Makanya jangan mundur, kita bangun bangsa ini dengan masa depan yang ada di tangan kita semua. Kemerdekaan bukan didapat dari tidur, tapi ribuan, jutaan, ratusan ribu, bahkan jutaan nyawa dikorbankan. Sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan. Makanya kalau ada hormat bendera, hormatlah. Ada Indonesia Raya, nyanyikanlah. Ada rumah, tempeli gambar-gambar pahlawan nasional. Itu penting ya. Kalau bukan kita siapa? Saya dan generasi tua akan terus mengajarkan kebanggaan pada bangsa dan negara untuk mempersiapkan begitu bangsa ini produksi, kita bisa konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.